Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiansyah, kelas BKBIA. Di sini saya akan membuat tugas video manajemen kependidikan Islam. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Istilah pengambilan keputusan sesungguhnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris decision maker yang berasal dari kata decision dan maker. Keduanya berasal dari bahasa Inggris. Decision berarti keputusan dan maker adalah pembuat. Dalam bahasa Latin, kata decide berasal dari prefix de yang berarti of dan kata seido yang berarti to cut. Hal ini berarti proses kognitif cut off sebagai tindakan memilih di antara beberapa alternatif yang mungkin. Menurut Atmo Sudirjo, bahwa decision atau keputusan adalah suatu pengakhiran atau pemutusan daripada suatu proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut. Dengan menjatuhkan choice pada salah satu alternatif yang tertentu, keputusan dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Keputusan adalah pemilihan di antara alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu 1. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. 2. Ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik. 3. Ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekat pada tujuan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Dasar pengambilan keputusan itu bermacam-macam, tergantung dari permasalahannya. Keputusan dapat diambil berdasarkan perasaan semata-mata, dapat pula keputusan dibuat berdasarkan rasio. Selain tergantung kepada permasalahannya, pengambilan keputusan juga tergantung kepada individu yang membuat keputusan. Atas dasar hal ini, George L. Terry sebagaimana dikutip Ibnu Syamsi dan Iqbal Hasan mengemukakan beberapa dasar pengambilan keputusan, yaitu A. Intuisi. Kebaikan dari hal ini adalah 1. Waktu untuk mengambil keputusan relatif pendek. 2. Untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan akan memberikan keputusan pada umumnya. 3. Kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan dan perlu dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan kelemahannya adalah 1. Keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. 2. Sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Dan yang ketiga, dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. B. Pengalaman pengambilan keputusan melalui pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat menduga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja sudah menemukan cara penyelesaiannya. C. Fakta dengan fakta. Tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Seorang manajer perlu memahami langkah-langkah pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Mondi dan Premix yang terdiri dari 5 langkah. 1. Mengidentifikasi masalah atau peluang. 2. Membuat alternatif. 3. Mengevaluasi alternatif. 4. Memiliki dan mengimplementasikan alternatif dan mengevaluasi alternatif.
Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu data, prosedur keputusan, 3 pengambilan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.